Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di kelas mata kuliah Hukum Acara Perdata. Kali ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana penyusunan, bagaimana merumuskan surat kuasa. Nah, materi kita kali ini adalah materi kelanjutan dari diskusi kita minggu yang lalu, yaitu tentang pengertian surat kuasa, pengaturan surat kuasa, dan juga syarat ataupun juga formulasi dari surat kuasa itu. Nah, kita ketahui bahwa penyelesaian perkara perdata itu dapat ditempuh melalui dua jalur. Yang pertama, jalur non-litigasi, yaitu penyelesaian perkara perdata yang belum ataupun juga tanpa melibatkan pengadilan. Atau yang kedua, yaitu melalui jalur litigasi, yaitu di mana pihak yang sedang mengalami persoalan perdata, kemudian ia membawanya ke pengadilan yang nantinya oleh hakim pengadilan yang akan memutus perkara itu. Nah, oleh peraturan perundang-undangan itu memberikan hak, memberikan kesempatan kepada pihak yang sedang mengalami persoalan perdata untuk melimpahkan kuasanya kepada orang lain, ya. Nah, pelimpahan itu dapat ditempuh ataupun juga dapat dilakukan secara lisan ataupun juga secara tertulis. Akan tetapi umumnya pelimpahan kuasa itu dilimpahkan dengan membuat suatu surat kuasa. Gunanya apa? Supaya mudah mendokumentasikannya, supaya ada bukti bahwa telah adanya pelimpahan kuasa dari si pemberi kuasa kepada si penerima kuasa. Nah, di sini sudah saya berikan contoh ataupun juga menampilkan contoh surat kuasa yang penggunaannya itu untuk menyelesaikan perkara perdata melalui forum pengadilan, ya. Nah, kita ketahui ataupun juga kita diskusikan minggu lalu bahwa pengaturan surat kuasa ini mengadopsi pengaturan di dalam syarat sahnya perjanjian, ya, di mana di dalam syarat sahnya suatu perjanjian itu ada tentang subjek hukum, ya, kemudian ada kesepakatan, kemudian juga ada objek, dan juga yang terakhir bahwa perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, tentang subjek hukum ataupun subjek di sini kita ketahui bahwa ada dua, ya. Yang pertama, ia sebagai badan hukum, ataupun juga yang kedua adalah ia sebagai orang. Nah, contoh kali ini di sini adalah subjek hukumnya itu berupa orang, ya. Tentang identitas pihak pemberi kuasa di sini tentunya kita harus spesifikkan identitasnya. Untuk apa? Supaya ada pembeda antara seseorang dengan orang yang lain. Kenapa? Karena pengaturan tentang surat kuasa itu tidak secara spesifik hal apa saja, identitas apa saja yang patut ataupun juga wajib dicantumkan di dalam perumusan surat kuasa. Nah, sehingga untuk menghindari error in persona ataupun juga kesalahan orang, maka kemudian ada poin-poin penting, ada unsur-unsur penting dari identitas yang sebaiknya itu dicantumkan di dalam surat kuasa. Yang pertama adalah nama. Tentunya umumnya kita ketahui bahwa pembeda antara seseorang dengan orang yang lain itu dapat diidentifikasikan dari namanya, ya. Nah, akan tetapi seseorang dengan orang yang lain itu ada kemungkinan namanya sama. Nah, sehingga perlu lagi diberikan unsur tambahan lain dari identitas itu. Supaya apa? Tadi, ya, untuk membedakan seseorang dengan orang yang lain, ya. Nah, di sini juga saya cantumkan penting untuk mencantumkan adanya keterangan mengenai tanggal lahir ataupun juga umur. Selain pembeda, umur di sini, ya, ini untuk supaya diketahui orang tersebut ini telah cakap hukum atau belum, ya. Kalau misalkan dia masih di bawah 21 tahun, berarti dia belum layak, belum bisa untuk menyerahkan kuasa. Nah, sehingga di sini pentingnya mencantumkan umur ataupun juga tanggal lahir
Supaya apa? Supaya dia diklasifikasikan sebagai orang yang cakap hukum, ya. Nah, karena keterbatasan waktu, maka kemudian penjelasan yang lain kita akan diskusikan di pertemuan selanjutnya, ya. Akan tetapi sebelum kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini, kepada teman-teman sekalian, apabila ada hal yang hendak disampaikan ataupun juga ditanyakan, dapat menuliskan di dalam kolom komentar di dalam video ini, ya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan, ya, pada pertemuan kali ini. Semoga manfaat dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.